Suamiku baru saja kembali dari perjalanan 15 hari ke Bali bersama sahabat terbaikku. Ketika dia kembali, aku hanya mengajukan satu pertanyaan. Wanita itu penderita AIDS, apa kau tahu? Suamiku dan adik iparku seketika luruh di tempat. Selamat datang di pilihanmu. Suamiku pamit untuk perjalanan bisnis selama 15 hari ke Bali. Namun, ketika dia kembali bersama adiknya, aku hanya melontarkan satu pertanyaan. Wanita itu penderita AIDS, apa kau tahu? Kedua pria itu langsung ambruk, wajah mereka pucat pasi tanpa sisa darah sedikit pun. Mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa selama 15 hari terakhir, aku telah menyusun papan permainan pembalasanku. Mulai sekarang, langkah demi langkah, aku akan membuat mereka membayar harga yang paling mahal. Suara roda koper yang diseret di atas ubin teras menyentakkanku dari rawa pemikiran yang dalam. Aku meletakkan cangkir teh melati yang sudah dingin di atas meja kayu dan perlahan bangkit, berjalan menuju pintu depan. Pintu kayu jati yang berat terbuka tanpa derit sedikit pun, sama heningnya seperti kebisuan menyesakan yang telah menghimpit hatiku selama beberapa bulan terakhir. Suamiku, Baskara, berdiri dengan cerah di bawah cahaya senja Jakarta. Kulitnya tampak lebih gelap terbakar matahari, dan senyum di bibirnya terlihat lebih lebar. Senyum yang dulu kuanggap paling indah di dunia. Tepat di belakangnya, Bima, adik iparku yang 5 tahun lebih muda, menarik koper yang besarnya hampir sama dengan kakaknya. Keduanya tampak penuh energi dan kepuasan, seperti baru kembali dari liburan yang sempurna. Oh, tidak. Seharusnya kukatakan, mereka baru kembali dari perjalanan bisnis yang panjang selama 15 hari di Bali. Kirana, kamu jemput di depan? Cuaca panas begini, istirahat saja di dalam rumah, kata Baskara dengan suaranya yang lembut dan familiar. Dia mengulurkan tangan untuk mengelus kepalaku, tapi aku sedikit memalingkan wajah untuk menghindar. Aku tersenyum, senyum yang telah kulatih ratusan kali di depan cermin. Aku senang kamu sudah kembali. Kalian berdua pasti lelah karena perjalanan bisnis. Bima juga, cepat masuk, sapaku. Mbak Kirana, kami pulang. Kali ini benar-benar melelahkan karena survei lokasi proyek baru. Tapi hasilnya sangat memuaskan, balas Bima cepat. Aku mengangguk dan mundur selangkah, memberi jalan bagi mereka untuk menarik koper masuk ke dalam rumah. Aroma parfum Baskara menusuk hidungku. Parfum yang kupilihkan sendiri untuknya, tapi sekarang, aroma itu telah bercampur dengan bau lain. Bau kebohongan dan pengkhianatan yang memuakkan. Aku memandangi kedua pria itu melepas sepatu dan merapikan koper di sudut ruang tamu. Mereka belum menyadari atmosfer aneh di dalam rumah, tidak merasakan awan hitam raksasa yang menggantung tepat di atas kepala mereka. Sari di mana? Dia tidak kangen ayah? Tanya Baskara sambil duduk nyaman di sofa dan meregangkan tubuh. Sari ada di rumah orang tuaku. Dia sangat merindukanmu? Terus bertanya kapan ayah pulang dari perjalanan bisnis, jawabku dengan suara tenang tanpa gejolak emosi. Aku pergi ke dapur, menuangkan 2 gelas air dingin, dan memberikannya kepada mereka. Kalian pasti lelah, minumlah. Baskara mengambil gelas itu dan menenggaknya hingga setengah. Bima mengikutinya. Suasana di ruang tamu terasa anehnya tenang. Baskara mulai bercerita tentang perjalanannya. Maksudku perjalanan bisnisnya. Cerita tentang klien yang sulit, tentang pantai yang indah, tetapi dengan dalih bahwa pekerjaan terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk benar-benar menikmati pemandangan. Bima sesekali menimpali, menyombongkan diri seolah dia juga berjasa besar. Aku duduk di seberang mereka, diam-diam mendengarkan cerita mereka sambil memutar-mutar cincin kawin di jari manisku. Cincin yang 10 tahun lalu dia pasangkan di jariku, bersumpah akan mencintai dan melindungiku seumur hidup. Sungguh menggelikan, ketika cerita mereka mereda dan bualan mereka habis, aku membuka mulut dengan pelan. Aku menatap lurus ke arah Bima, yang tampak sedikit canggung dengan keheninganku, bukan Baskara. Perjalanannya menyenangkan, Bima? Bima terkejut dan tergagap. Iya, Mbak. Lumayan. Tapi kebanyakan kerja. Kok? Aku kembali mengalihkan pandanganku pada suamiku, Baskara, pria yang telah berjanji untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Saat itu, tatapanku pasti sedingin es. Aku melihat senyum perlahan memudar dari bibirnya. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Mas,
Panggilku dengan suara ringan seperti udara. Ada yang ingin kutanyakan. Ada apa? Tanyakan saja, jawab Baskara, berusaha keras menjaga ketenangannya. Aku bangkit dari kursi dan berjalan mengelilingi ruang tamu, menyentuh ujung-ujung hiasan yang sudah kukenal dengan ujung jariku. Di dinding, foto pernikahan kami masih tergantung dengan manis. Di foto itu, kami tertawa begitu bahagia. Aku berhenti di belakang Baskara dan meletakkan kedua tanganku di bahunya, sebuah tindakan yang dulu sering kulakukan. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Aku membungkuk dan mendekatkan bibirku ke telinganya, pada jarak yang cukup untuk didengar Bima yang duduk beberapa meter jauhnya. Suaraku adalah bisikan, tetapi setiap suku katanya tajam, mengiris udara seperti pisau. Wanita itu penderita AIDS. Apa kau tahu? Seluruh ruang tamu seolah membeku. Aku bisa merasakan dengan jelas kedua bahunya di bawah tanganku bergetar hebat seperti daun yang ditiup angin. Aku melepaskan tanganku, kembali ke tempat dudukku, dan dengan santai menyilangkan kaki. Aku memandangi kedua pria di hadapanku. Senyum, keangkuhan, dan kenyamanan yang beberapa saat lalu memenuhi wajah mereka telah lenyap tanpa jejak. Sebagai gantinya, hanya tersisa dua wajah pucat pasi tanpa setetes darah pun. Baskara duduk terpaku di sofa, matanya terbelalak menatapku, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kondisi Bima lebih parah, dia melompat berdiri seolah tersengat api, lalu terhuyung dan kembali terduduk. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, mulutnya terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar. Keheningan yang menyesakkan berlangsung lama. Aku bisa mendengar suara detik jam dinding. Tik-tok, tik-tok. Suara itu seolah mengetuk-netuk genderang ketakutan yang membuncah di dalam hati kedua orang berdosa itu. Drama pembalasanku baru saja dimulai. 3 bulan yang lalu, hidupku seperti lukisan sempurna yang membuat semua orang iri. Suami yang cakap dan sangat menyayangi istri serta anaknya, seorang putri yang cantik dan baik hati, serta perusahaan desain interior yang kubangun sendiri dan sedang berkembang pesat. Dan seorang sahabat terbaik bernama Maya, orang yang telah menghabiskan masa muda terindahku bersamaku. Aku percaya bahwa aku adalah wanita paling bahagia di dunia, sampai malam Sabtu yang menentukan itu tiba. Malam itu, setelah putriku Sari tertidur, aku dan Baskara sedang menonton film komedi romantis di ruang tamu. Di tengah-tengah film, Baskara berkata dia lelah dan ingin mandi lebih dulu. Aku mengangguk, mataku masih terpaku pada layar. Beberapa menit kemudian, ponselnya yang tergeletak di meja ruang tamu bergetar singkat. Biasanya, aku tidak punya kebiasaan memeriksa ponsel suamiku. Aku menghormati privasinya, dan yang terpenting, aku benar-benar mempercayainya. Namun entah kenapa, saat itu firasat buruk muncul di benakku. Layar ponsel menyala selama beberapa detik sebelum mati, tapi aku melihat dengan jelas nama pengirimnya, sayangku Maya. Jantungku serasa anjlok. Sayangku Maya. Mengapa Maya disimpan dengan nama semanis itu di ponsel suamiku? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kesalahan sederhana atau lelucon antar teman. Maya adalah sahabatku, orang yang kuanggap seperti saudara kandung. Lagi pula, dia juga ibu baptis Sari. Tidak mungkin. Tapi rasa penasaran dan cemas terus mengaduk-aduk hatiku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil ponsel Baskara. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunku. Aku menarik napas dalam-dalam sekali dan membuka kunci layar. Pesan dari Maya langsung muncul di depan mataku. Singkat, tapi cukup untuk meruntuhkan duniaku. Kak, aku kangen. Sampai aroma parfummu pun aku rindukan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Setiap kata menjadi jarum tajam yang menusuk jantungku. Tenggorokanku tercekat, dan mulutku terasa kering. Aku menggulir ke atas untuk memeriksa pesan-pesan sebelumnya. Lusinan bisikan manis, janji-janji rahasia, dan kebohongan tak tahu malu yang mereka gunakan untuk menipuku. Sejak kapan mereka bersama? Mengapa aku tidak tahu apa-apa? Sebagai seorang istri dan sahabat terbaik, aku telah menjadi orang paling bodoh dalam ceritaku sendiri. Suara air di kamar mandi berhenti. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya, dan berusaha mempertahankan ekspresi tenang. Tapi di dalam diriku, badai besar sedang mengamuk. Aku ingin segera berlari ke kamar mandi, menggedor pintu, dan menuntutnya.
Aku ingin menelepon Maya dan berteriak, "Kenapa kau lakukan ini?" Aku ingin memberitahu semua orang tentang wajah asli kedua manusia tak tahu malu itu. Tapi kemudian, pikiran lain melintas di kepalaku. Apa yang kudapat dari kemarahan? Apa yang kudapat dari perceraian yang ribut? Aku akan kehilangan suami, kehilangan sahabat, dan mungkin bahkan perusahaan yang telah kubangun dengan darah dan keringat. Baskara bukan hanya suamiku, tetapi juga wakil direktur di perusahaanku dan orang yang menangani klien-klien penting. Jika kami bercerai, dia tidak akan pernah membiarkanku begitu saja. Tidak, aku tidak bisa bertindak sebodoh itu. Air mata boleh menetes, tapi tidak boleh sia-sia. Aku tidak akan menanggung penderitaan ini sendirian. Mereka telah memberiku rasa sakit yang begitu mendalam, dan aku akan membalasnya ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Ketika Baskara keluar dari kamar mandi hanya dengan jubah mandi dan rambut basah, dia tersenyum padaku. Filmnya sudah selesai? Aku menoleh dan tersenyum cerah. Senyum seorang istri bahagia yang tidak menaruh curiga sedikit pun. Belum. Aku menunggumu untuk menonton bersamamu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, aku merasa jijik berbaring di samping suamiku. Setiap napasnya, setiap sentuhan tangannya membuatku ingin mendorongnya jauh-jauh. Tapi aku tidak melakukannya. Aku memejamkan mata dan berpura-pura tidur lelap. Dalam kegelapan, rencana pembalasanku mulai terbentuk, konkret dan kejam, langkah demi langkah. Aku tidak hanya akan merebut kembali apa yang menjadi milikku, tetapi juga akan membuat para pengkhianat itu membayar harga yang paling mahal. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Baskara masih tertidur lelap, wajahnya tampak begitu damai. Aku memandangnya. Tidak ada lagi cinta, hanya penghinaan yang dingin. Aku diam-diam turun dari tempat tidur, berganti pakaian, dan mengendarai mobilku. Tujuanku adalah sebuah kantor detektif swasta kecil yang terletak di sebuah gang di kawasan Glodok, tempat yang kutemukan di internet tadi malam. Tempat yang terkenal menjaga kerahasiaan dan sangat kompeten. Seorang pria berusia pertengahan 50-an menyambutku. Dengan perawakan tegap dan kulit sawo matang, dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hartono. Pak Hartono memiliki mata tajam yang seolah bisa menembus lawan bicaranya. Dia mempersilakanku duduk dan menuangkan secangkir teh hangat. "Ibu Kirana, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan suara rendah dan lugas. Aku tidak berbelit-belit, aku menceritakan kecurigaanku dan pesan yang telah kubaca. Aku memberinya foto Baskara dan Maya, alamat rumah mereka, tempat kerja, dan nomor plat mobil mereka. "Tolong ikuti suami saya, Baskara Wijoyo, dan teman saya, Maya Lestari. Saya ingin tahu di mana, apa, dan dengan siapa mereka bertemu, terutama, saya ingin bukti yang jelas tentang hubungan mereka," kataku dengan suara yang luar biasa tenang. Bahkan aku sendiri terkejut. Pak Hartono mengangguk, mencatat dengan cermat di buku catatan kecil. "Baik. Penyelidikan seperti ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga waktu. Uang bukan masalah, yang penting hasilnya pasti. Dan yang paling penting, pekerjaan ini harus dirahasiakan. Suami saya sangat peka, saya tidak ingin dia curiga. Jangan khawatir, Bu. Itulah pekerjaan kami. Aku membayar uang muka dalam jumlah yang cukup besar dan meninggalkan kantor detektif itu. Saat keluar dan menghirup udara pagi Jakarta, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Dalam pertarungan ini, aku tidak lagi sendirian. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus memainkan peranku sebagai istri yang bijaksana dan sahabat yang baik. Aku memasak makanan favorit Baskara dan dengan senyum menanyakan tentang perusahaannya. Aku menelepon Maya, mengajaknya berbelanja atau pergi ke kafe. Maya masih berpura-pura akrab, memegang tanganku, menceritakan hal-hal sepele, dan dengan perhatian palsu menanyakan kabar keluargaku. Setiap kali melihat wajah munafiknya, aku ingin menghancurkan segalanya, tapi aku menahannya. Pertunjukan yang bagus harus ditunggu sampai akhir. Seminggu kemudian, Pak Hartono mengirimkan laporan pertamanya ke alamat email rahasia yang telah kami sepakati. Sebuah file terkompresi berisi puluhan foto dan video pendek. Aku mengunci pintu kantorku dan dengan tangan gemetar membuka file itu. Jantungku berdebar kencang saat foto-foto itu muncul di layar.
Baskara dan Maya sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Lilin menyala romantis, dan Baskara menyuapi Maya. Tatapan mereka penuh kasih sayang. Di foto lain, mereka berjalan bergandengan tangan di sebuah taman. Di foto lainnya, mereka berpelukan di parkiran mal, dan yang paling menentukan adalah sebuah video. Adegan Baskara mengantar Maya ke apartemennya larut malam. Sebelum masuk, keduanya berciuman dengan mesra. Malam itu, Baskara tidak pulang. Dia bilang padaku harus bertemu klien di luar kota. Aku duduk tak bergerak di depan layar komputer. Air mata mengalir tanpa henti. Kupikir aku sudah siap, tetapi menghadapi bukti secara langsung, rasa sakitnya seperti jantungku diremukkan. Pria yang kucintai dengan segenap hatiku, wanita yang kuanggap seperti saudara. Mereka bersama-sama menginjak-injak cinta dan kepercayaanku. Tapi aku tidak membiarkan diriku hancur. Aku menyeka air mata, menyimpan semua file ke dalam USB, dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Ini baru permulaan, aku butuh lebih banyak, bukti yang lebih kuat yang bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku menelepon Pak Hartono lagi. Terus awasi mereka. Saya ingin tahu lebih dalam, keuangan mereka, hubungan lain, semuanya. Penyelidikan diam-diamku berlanjut. Setiap hari, aku menambahkan kepingan baru ke dalam lukisan pengkhianatan mereka yang menjijikkan. Dan aku, dalam peranku sebagai istri yang tidak tahu apa-apa, dengan sabar mengasah senjataku, mempersiapkan hari penghakiman terakhir. Penyelidikan berlanjut selama hampir sebulan lagi. Pak Hartono bekerja sangat profesional. Informasi datang secara teratur, detail, dan rahasia. Aku telah mengumpulkan cukup banyak foto dan video kencan Baskara dan Maya. Mereka makan, menonton film, dan bahkan diam-diam pergi berlibur ke puncak pada akhir pekan ketika Baskara berbohong padaku bahwa dia harus melakukan perjalanan bisnis mendadak ke Surabaya. Setiap kali menerima bukti baru, satu luka lagi tergores di hatiku, tetapi akal sehatku menjadi sekeras baja. Suatu hari, Pak Hartono meneleponku. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Bu Kirana, saya menemukan fakta baru. Sebaiknya kita bertemu langsung untuk membicarakannya. Dengan firasat buruk, aku setuju untuk menemuinya di sebuah kafe yang tenang di Kemang. Pak Hartono tiba tepat waktu dan meletakkan amplop coklat di atas meja. Saat mengikuti Ibu Maya, saya menemukan kebiasaan yang aneh, katanya membuka pembicaraan. Sekitar 2 minggu sekali, dia menyetir sendirian ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Selalu sama, dia langsung ke loket khusus pasien terdaftar, tinggal selama 1 atau 2 jam, dan saat keluar, wajahnya selalu tampak cemas dan lelah. RSCM. Itu adalah rumah sakit rujukan nasional, terutama untuk penyakit menular. Mengapa Maya harus rutin ke sana? Tebakan-tebakan mengerikan melintas di kepalaku. Apakah Anda berhasil mencari tahu kenapa dia ke sana? Tanyaku. Berusaha agar suaraku tidak bergetar. Pak Hartono menggelengkan kepala. Itu agak sulit. Rekam medis adalah informasi pribadi yang sangat dilindungi. Tapi saya punya beberapa koneksi, saya meminta seseorang untuk memeriksanya, dan hasilnya mungkin akan mengejutkan Ibu. Sambil berkata begitu, dia mendorong amplop coklat itu ke arahku. Tanganku terasa sedingin es saat menyentuh amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas A4 yang terlipat. Aku perlahan membukanya. Itu adalah salinan rekam medis. Di bagian atas tertera data pribadi, Maya Lestari, tanggal lahir, alamat, semuanya cocok. Tapi yang membuatku terkejut adalah nama diagnosis yang dilingkari dengan pulpen merah, infeksi HIV, stadium klinis 2. Memulai terapi antiretroviral, ARV. Sejak 15 Mei 2021, 15 Mei 2021, sudah 3 tahun yang lalu. Selama 3 tahun, dia membawa penyakit mengerikan itu di tubuhnya tanpa memberitahuku sepatah kata pun, sahabat terbaiknya. Selama 3 tahun, dia menggendong dan mencium putriku, makan dan minum bersama keluarga kami, dan yang lebih mengerikan, selama 3 tahun, dia telah berhubungan intim dengan suamiku. Pria yang tidur di sampingku setiap malam. Seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Rasa takut yang primal merayap ke setiap sel tubuhku. Mungkin aku juga sudah terinfeksi. Putriku, Sari,
Aku tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Apakah informasi ini pasti? Aku mengangkat kepala dan bertanya pada Pak Hartono, suaraku pecah. 100% pasti, Bu. Saya sudah melakukan konfirmasi silang melalui 2 sumber informasi yang berbeda. Ini adalah fakta. Aku melipat kertas itu dan buru-buru memasukkannya ke dalam tas. Kepalaku pusing. Pengkhianatan mereka bukan lagi sekadar masalah perselingkuhan. Ini adalah percobaan pembunuhan. Maya, dia tidak hanya merebut suamiku, tetapi juga mencoba menyeret seluruh keluargaku ke dalam kematian. Lalu Baskara? Apakah dia tahu tentang ini? Jika dia tahu dan tetap melakukannya, dia lebih rendah dari binatang. Jika dia tidak tahu, dia adalah pria paling bodoh di dunia. Aku membayar Pak Hartono dengan jumlah yang jauh lebih besar dari yang dijanjikan. Dia pantas mendapatkannya. Informasi ini adalah senjata pamungkas yang kubutuhkan. Ini mengubah seluruh rencanaku. Sekarang, aku tidak akan puas hanya dengan melihat mereka hancur secara sosial. Aku ingin mereka hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, dan penderitaan yang sama hebatnya dengan yang kurasakan saat ini. Setelah meninggalkan kafe, aku tidak langsung pulang. Aku mengemudikan mobilku ke sebuah klinik swasta terpercaya untuk mengambil sampel darah untuk tes HIV. Saat perawat mengambil darahku, melihat darah merahku mengalir ke dalam tabung reaksi, hatiku terasa hampa. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari, katanya. 3 hari itu mungkin akan menjadi 3 hari terpanjang dalam hidupku. Selama 3 hari menunggu hasil tes, aku hidup seperti bayangan di rumahku sendiri. Campuran antara ketakutan dan kemarahan menyiksaku siang dan malam. Aku menghindari sentuhan fisik dari Baskara dengan alasan terlalu banyak pekerjaan, stres, dan merasa tidak enak badan. Dia sepertinya tidak terlalu peduli. Pikirannya sepenuhnya tercurah pada kencan rahasianya. Justru pada hari-hari itu, kecurigaan lain mulai tumbuh di benakku. Maya adalah orang yang sangat pragmatis. Dia tidak akan pernah bertindak tanpa tujuan. Mungkinkah ada konspirasi lain yang tersembunyi di balik hubungannya dengan Baskara, selain perselingkuhan biasa, terutama mengingat posisi penting Baskara di perusahaanku. Perusahaan desain interior, Kirana Cipta Kreasi, memang kudirikan, tetapi setelah menikah, aku memberikan 30% saham kepada Baskara dan mengangkatnya sebagai wakil direktur yang bertanggung jawab atas keuangan dan hubungan eksternal. Adiknya, Bima, juga kuterima sebagai kepala tim penjualan setelah lulus kuliah. Aku terlalu mempercayai keluarga suamiku, menyerahkan hampir seluruh pengelolaan uang dan pembukuan perusahaan kepada mereka. Aku segera menelepon kepala akuntan, dengan alasan perlu meninjau ulang untuk persiapan proyek investasi baru. Aku meminta semua laporan keuangan, riwayat transaksi bank, dan kontrak-kontrak besar selama 2 tahun terakhir dikirimkan kepadaku. Di tengah malam, saat semua orang di rumah tertidur, aku duduk sendirian di ruang kerjaku dan mulai membolak-balik dokumen satu persatu. Awalnya, semuanya tampak normal, angka-angkanya cocok. Pendapatan dan pengeluaran tampak wajar. Tetapi dengan pengalamanku yang sudah lama di bidang ini, aku segera menemukan beberapa keanehan. Ada banyak pengeluaran untuk pemasok yang namanya asing, dan kontrak pembelian bahan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Ada juga catatan pembayaran biaya konsultasi proyek atau komisi perantara senilai miliaran rupiah ke perusahaan yang belum pernah kudengar. Aku mencari informasi perusahaan-perusahaan ini di internet. Sebagian besar adalah perusahaan fiktif yang baru didirikan dengan alamat yang tidak jelas. Nama direkturnya adalah orang-orang yang sama sekali tidak kukenal. Jantungku berdebar kencang, aku membandingkan tanda tangan di surat perintah pengeluaran dan kontrak. Semuanya adalah tanda tangan Baskara dan Bima. Mereka bersekongkol mendirikan perusahaan fiktif, membuat kontrak palsu, dan menggelapkan uang perusahaan. Dari perhitungan kasar saja, uang yang hilang selama 2 tahun terakhir lebih dari 20 miliar rupiah. Inilah tujuan mereka yang sebenarnya. Maya merayu Baskara, dan Baskara bahkan menyeret adiknya sendiri untuk menggelapkan harta yang telah susah payah kubangun. Cinta, keluarga, semuanya adalah sandiwara penipuan yang dirancang dengan rapi. Mereka hanya menganggapku sebagai sapi perah, memanfaatkan tenagaku sambil menyedot uangku. Tepat saat itu, ponselku berdering. Sebuah pesan dari Pak Hartono. Dia mengirim beberapa foto baru,
Kali ini bukan Bhaskara dan Maya, melainkan Bima dan Maya. Di foto pertama, mereka duduk di sebuah bar. Maya bersandar di bahu Bima, tersenyum mesra. Foto kedua diambil dari belakang, menunjukkan mereka masuk ke sebuah hotel. Dan foto terakhir yang paling jelas adalah adegan Bima mencium Maya di dalam mobilnya. Sampai di sini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sebuah jaring kebohongan dan penipuan yang begitu busuk dan kotor, di luar imajinasi. Maya tidak hanya bermain-main dengan suamiku, tetapi juga dengan adik iparku. Ketiga orang itu telah membentuk aliansi iblis untuk mengkhianati dan menghancurkanku. Bima, adik ipar yang kuanggap seperti adik kandung dan kuberikan pekerjaan yang stabil. Ternyata dia juga seekor ular berbisa yang kupelihara di rumah. Kebencian di dalam diriku mencapai puncaknya, tetapi anehnya, aku menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Ketika semua kebenaran terungkap dan semua topeng terbuka, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah mengering, dan yang tersisa hanyalah perhitungan yang dingin. Aku tidak akan berhenti hanya dengan mengungkap identitas mereka. Aku akan membuat mereka membayar semua dosa yang telah mereka lakukan. Aku akan mengambil kembali semuanya. Perusahaanku, hartaku, dan kehormatanku. Dan aku bersumpah akan membuat mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala mereka. Hari ketika aku menerima hasil tesku adalah hari ketika Bhaskara memberitahuku bahwa dia harus pergi ke Bali selama 15 hari bersama Bima untuk survei proyek resor besar. Aku tahu itu bohong. Pak Hartono memberitahuku bahwa Maya juga telah mengambil cuti selama 15 hari dari kantornya. Perjalanan ini sebenarnya adalah liburan mewah yang dinikmati oleh ketiga penjahat itu dengan uang perusahaan. Dengan hasil tes bertuliskan negatif di tanganku, aku merasa seperti terlahir kembali, beban besar seolah terangkat dari pundakku. Tetapi kegembiraan itu segera berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Aku aman. Sekarang adalah waktunya untuk fokus sepenuhnya pada sandiwaraku. Aku memutuskan untuk menggunakan informasi bahwa Maya menderita HIV sebagai senjata utamaku, tapi tidak sekarang. Aku akan membiarkan mereka menikmati hari-hari bahagia terakhir mereka bersama. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat mereka jatuh. Malam sebelum Bhaskara berangkat, aku sendiri masuk ke dapur dan menyiapkan makan malam dengan hidangan favoritnya. Aku juga membuka sebotol anggur merah yang telah lama kami simpan. Di bawah cahaya lampu yang hangat, aku memandangi pria yang duduk di seberangku. Pria yang beberapa bulan lalu begitu kucintai. Perjalanan bisnis kali ini lama sekali. Aku dan Sari akan sangat merindukanmu, kataku dengan nada sedikit manja. Bhaskara tampak sangat senang dengan perhatianku. Dia memegang tanganku dan mengelusnya dengan lembut. Aku juga akan merindukan kalian berdua. Tapi ini pekerjaan. Proyek ini sangat penting. Jika berhasil, perusahaan kita bisa melompat jauh lebih tinggi. Aku pergi juga demi masa depan keluarga kita. Aku tersenyum, senyum seorang istri yang sangat pengertian. Aku tahu, kamu selalu bekerja keras untukku dan Sari. Jangan khawatir, pergilah dan selesaikan perjalanan bisnismu. Aku akan mengurus semuanya di rumah. Setelah makan malam, aku naik ke kamar dan mengemasi barang-barang Bhaskara. Aku mengeluarkan koper terbesar dan melipat kemeja serta celana yang telah kusetrika dengan rapi satu persatu. Aku juga menyiapkan obat-obatan darurat dan vitamin, tidak lupa tabir surya terbaik. Di Bali cuacanya sangat panas akhir-akhir ini. Pastikan kamu pakai tabir surya dengan baik. Kalau tidak, nanti kamu pulang dengan kulit gosong dan aku tidak akan mengenalimu lagi, kataku dengan alami, seolah aku benar-benar percaya dia akan melakukan perjalanan bisnis. Bhaskara bersandar di pintu, menatapku dengan tatapan yang bercampur sedikit rasa bersalah. Mungkin sisa-sisa hati nuraninya yang sangat kecil muncul ke permukaan, atau mungkin hanya karena rasa bersalah karena harus menipu istri yang begitu sempurna sepertiku. Terima kasih, sayangku, katanya, mendekat dan memelukku dari belakang. Kamu selalu begitu perhatian. Aku merinding merasakan pelukannya, tapi aku berusaha bersikap biasa saja. Aku berbalik, melingkarkan lenganku di lehernya, dan berjinjit untuk memberinya ciuman ringan di bibir. Tentu saja, aku kan istrimu. Jaga kesehatanmu di sana. Malam itu, dia ingin tidur denganku. Aku tidak menolak, aku menuruti kemauannya, memenuhi setiap permintaannya, tetapi di dalam hati,
Aku merasakan kebencian yang luar biasa. Aku memejamkan mata dan membayangkan sedang memberikan belas kasihan terakhir kepada seorang terpidana mati. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi untuk menyiapkan sarapannya. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu, merapikan kerah bajunya, dan memberikan berbagai pesan. Bima sudah menunggu dengan mobil di tikungan jalan. Hati-hati di jalan. Cepat kembali setelah pekerjaan selesai, kataku sambil melambaikan tangan. Baskara juga tersenyum dan melambaikan tangan padaku. Sedan mewah itu menghilang di tikungan, senyum di bibirku seketika lenyap, digantikan oleh seringai dingin, pergilah dan nikmati sepuasnya. Saat kalian kembali, disinilah neraka kalian. Klimaks dari sandiwaraku bahkan belum dimulai. 15 hari saat Baskara dan Bima pergi memberiku kebebasan dan ketenangan mutlak untuk menjalankan tahap berikutnya dari rencanaku. Aku menitipkan Sari sepenuhnya di rumah orang tuaku. Aku berbohong bahwa pekerjaan di kantor sedang banyak menjelang akhir tahun sehingga aku harus terus lembur dan tidak bisa merawat anak dengan baik. Orang tuaku percaya dan justru memberiku semangat untuk bekerja. Selama periode ini, tugas utamaku bukanlah perusahaan, melainkan menabur benih ketakutan. Targetku adalah Bima. Dibandingkan Baskara, Bima lebih tidak matang dan secara psikologis lebih mudah goyah. Sedikit rangsangan saja sudah cukup untuk membuatnya panik dan takut. Pada hari kelima perjalanan mereka, aku menelepon Bima. Aku tahu mereka saat ini sedang bersenang-senang di pantai atau restoran mewah di Bali. Halo, Mbak Kirana? Suara Bima di seberang telepon terdengar sedikit terkejut dan bercampur cemas. Iya. Ini aku. Tidak mengganggu, kan? Bagaimana pekerjaan di sana? Tanyaku dengan ramah, seperti kakak ipar pada umumnya. Oh, iya. Lancar, kok. Tadi sedang rapat dengan mitra, jawab Bima terbata-bata. Syukurlah kalau begitu. Oh, bukan apa-apa, hanya saja kemarin aku mampir ke kantor dan melihat-lihat lagi beberapa kontrak pengadaan bahan yang lama. Ada beberapa hal yang perlu aku konfirmasi denganmu. Nanti kalau sudah kembali, mampir ke ruanganku sebentar, ya? Aku berbicara dengan lembut, tetapi dengan nada yang cukup untuk membuatnya mengerti bahwa aku mulai menyelidiki pekerjaannya. Iya, Mbak. Nanti saya langsung ke sana begitu kembali. Baiklah. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Oh, dan... Aku berhenti sejenak, seolah baru teringat sesuatu. Akhir-akhir ini kamu kelihatannya kurang sehat, wajahmu pucat. Jaga kesehatanmu baik-baik, ya? Sebentar lagi akan ada pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk semua karyawan. Sekalian aku berpikir untuk menambahkan beberapa item pemeriksaan mendalam. Zaman sekarang banyak penyakit aneh. Kan? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Aku bisa mendengar Bima menelan ludah di seberang telepon. Iya, Mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Tentu saja, kita kan keluarga. Ya sudah, aku tutup dulu. Aku menutup telepon dan tersenyum dingin. Aku tahu bahwa hanya dengan beberapa kata yang kulontarkan sambil lalu, aku telah menanamkan benih kecemasan di hati Bima. Dia akan mulai berpikir, mulai takut, dia akan bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba tertarik pada kontrak lama, mengapa aku menyinggung tentang pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan mendalam. Tapi itu saja tidak cukup. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk datang langsung ke apartemen tempat Bima tinggal. Aku memiliki kunci cadangan untuk apartemen ini, pemberian ibu mertuaku untuk berjaga-jaga. Aku memilih waktu siang hari, saat aku yakin apartemen itu kosong. Aku tidak datang untuk menggeledah atau mencari sesuatu. Tujuanku hanyalah untuk meninggalkan jejak. Aku pergi ke dapur, minum segelas air, lalu sengaja meninggalkan jepit rambut mutiaraku di atas meja makan. Jepit rambut itu dari merek terkenal, Bima pasti akan tahu itu milikku. Setelah itu, aku pergi ke kamarnya. Di kepala tempat tidur ada sebuah bingkai foto kecil, di dalamnya ada foto Bima dan Maya yang sangat mesra. Aku mengambil bingkai itu, memandangnya sejenak, lalu meletakkannya dengan posisi terbalik di atas meja. Tindakan yang sangat kecil, tetapi membawa pesan yang sangat jelas. Aku tahu semuanya. Sebelum pergi, aku melakukan satu hal terakhir. Aku mengeluarkan ponselku dan mengambil beberapa foto di dalam apartemen, terutama foto Bima dan Maya yang terbalik. Lalu, dari akun email anonim,
Aku mengirim foto-foto itu tanpa subjek atau isi apapun ke alamat email pribadi Maya. Setelah semuanya selesai, aku mengunci pintu dengan hati-hati dan pergi. Aku bisa membayangkan ekspresi Bima saat kembali dan melihat jepit rambutku, serta bingkai foto yang terbalik. Dia akan panik, menelepon Maya dan menuduhnya. Dan ketika Maya menerima email anonim itu, dia juga tidak akan tinggal diam. Kecurigaan dan tuduhan akan mulai tumbuh di antara mereka. Aliansi yang dibangun di atas kebohongan sangat mudah hancur hanya dengan kecurigaan. Aku yakin sisa 10 hari liburan mereka tidak akan lagi menjadi surga, melainkan hari-hari penderitaan di tengah neraka kebingungan. Kembali ke saat ini, di ruang tamu rumah kami, wajah pucat Baskara dan Bima adalah jawaban paling jelas atas pertanyaanku. Mereka tahu, atau setidaknya curiga, sandiwaraku selama 15 hari terakhir telah berhasil dengan sempurna. Baskara yang pertama kali sadar. Dia tergagap. Mencoba mencari secercah harapan. Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Aku mencibir. Senyum yang penuh dengan penghinaan. Tidak mengerti, kamu makan bersama, tidur bersama wanita itu selama 15 hari di Bali, melakukan segala macam perbuatan tanpa takut pada Tuhan. Dan sekarang kamu bilang tidak mengerti? Setiap kata yang kuucapkan adalah belati yang menusuk jantung Baskara. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Wajahnya yang pucat berubah menjadi kelabu. Bima yang duduk di sebelahnya lebih parah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, giginya bergemeletuk. Mbak Kirana tahu dari mana? Tanya Bima dengan suara ketakutan. Dari mana aku tahu tidak penting. Yang penting adalah semua yang ku ketahui adalah kebenaran, jawabku dengan suara sedingin es. Aku mengambil tas di sampingku, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, dan melemparkannya ke atas meja kopi di depan mereka. Lihat sendiri. Di atas tumpukan dokumen itu ada salinan rekam medis Maya yang diberikan Pak Hartono. Tulisan infeksi HIV telah kutandai dengan stabilo tebal agar langsung terlihat oleh mereka. Baskara mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya terpaku pada nama diagnosis. Pupil matanya menyusut karena ngeri. Kertas itu jatuh dari tangannya, melayang ke lantai. Dia bersandar lemas ke sofa. Mulutnya terengah-engah seperti orang tenggelam. Bima juga membungkuk dan mengambil kertas lain. Itu adalah salah satu foto dirinya, dan Maya berciuman di dalam mobil. Wajahnya berubah warna, dan dia buru-buru melemparkan kertas itu seolah tersengat api. Tidak mungkin. Dia bilang padaku dia sehat. Gumam Baskara tanpa sadar, matanya menatap kosong. Sehat? Aku tertawa sinis. Orang sehat diam-diam pergi ke rumah sakit 2 kali sebulan selama 3 tahun untuk mengambil obat terapi? Apa kamu percaya itu? Atau kamu hanya menipu dirimu sendiri dengan berpikir dia pergi untuk berobat flu? Aku berdiri, perlahan mendekati Baskara, dan menatap lurus ke matanya yang penuh keputusasaan. Aku tanya sekali lagi, Baskara Wijoyo, sebelum kamu tidur dengan wanita itu, apakah kamu tahu dia sakit? Kali ini Baskara tidak berani menatap mataku. Dia menundukkan kepala dan menjambak rambutnya dengan kedua tangan. Keheningannya sama dengan pengakuan. Dia tidak tahu. Pria bodoh ini telah dipermainkan oleh kekasihnya dan adiknya sendiri tanpa menyadari apapun. Dia telah berjalan sendiri ke ambang kematian. Aku tidak lagi merasakan kepuasan. Melihatnya begitu menyedihkan, aku hanya merasa jijik. Seorang pria yang karena nafsu kehilangan segalanya. Keluarga, pekerjaan, bahkan nyawanya sendiri. Dia tidak pantas mendapatkan perhatianku sedetik pun lagi. Sudahlah, kataku, kembali dengan suaraku yang tenang. Masalah penyakit kalian, selesaikan sendiri. Sekarang kita bicara hal lain. Aku kembali ke meja dan membalik halaman lain dari tumpukan dokumen. Itu adalah kontrak-kontrak palsu dan surat perintah pengeluaran fiktif dengan tanda tangan Baskara dan Bima. 2 tahun, 70 miliar rupiah. Kalian berdua hebat sekali, ya. Menggelapkan uang perusahaan hanya untuk menghidupi satu wanita sakit. Apa kalian pikir perbuatan kalian itu jantan? Baru saat itulah Baskara dan Bima mengangkat kepala mereka dan menatapku. Ketakutan di mata mereka lebih besar daripada saat melihat diagnosis Maya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa selain perselingkuhan,
Aku juga memegang bukti konspirasi penggelapan dana mereka di tanganku. Semua jalan keluar mereka telah kututup. Sejak sore yang menentukan itu, rumah kami diselimuti keheningan yang mencekam. Bima buru-buru pergi setelah aku melemparkan bukti penggelapan. Dia tidak berani menatap mataku, dan tanpa sepatah kata pun pada kakaknya, dia menarik kopernya dan pergi seperti pencuri. Di rumah yang luas ini hanya tersisa aku dan Baskara, tetapi jarak di antara kami lebih jauh dari ujung dunia. Kami tidur di kamar terpisah. Aku memindahkan semua barang-barangnya ke kamar tamu dan tidak mengizinkannya menginjakkan kaki di kamar tidur utama. Baskara tidak menolak, dia menerima semuanya dalam diam seperti bayangan. Dia bukan lagi pria yang percaya diri dan gagah seperti dulu. Dia adalah mayat hidup yang setiap hari digerogoti oleh ketakutan. Aku tahu dia tidak bisa tidur. Di tengah malam, aku bisa mendengar suara langkah kakinya mondar-mandir di kamar sebelah, suara desahan, gumaman. Dia menjadi sangat kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat, kulitnya kelabu. Setiap kali makan, dia hanya menyuap beberapa sendok nasi lalu meletakkan sendoknya. Tatapannya kosong. Obsesi terhadap penyakit mengerikan itu telah sepenuhnya menguasai pikirannya. Aku melihatnya diam-diam mencari informasi di internet melalui komputernya. Riwayat perambannya penuh dengan kata kunci seperti gejala awal HIV, masa inkubasi, tes HIV di mana, harapan hidup setelah terinfeksi HIV. Dia membaca dengan panik, dan semakin banyak membaca, semakin besar ketakutannya. Jika ada bisul kecil atau bintik merah di tubuhnya, dia akan panik melihat cermin, merabanya, dan memasang ekspresi putus asa. Dia mulai batuk. Meskipun itu hanya batuk kering karena perubahan cuaca, dia menganggapnya sebagai tanda tuberkulosis, salah satu infeksi oportunistik yang muncul pada penderita HIV. Dia hidup di neraka yang diciptakannya sendiri, neraka delusi dan ketakutan. Sekitar seminggu kemudian, aku tahu dia tidak tahan lagi. Pagi itu dia bilang ada urusan mendadak di kantor, tapi aku sudah meminta Pak Hartono untuk mengikutinya. Baskara tidak pergi ke kantor. Dia mengendarai mobilnya ke sebuah rumah sakit swasta besar di Pondok Indah yang terkenal dengan kerahasiaan dan pelayanan yang baik. Dia memakai masker dan topi yang ditarik rendah, masuk ke ruang pemeriksaan dengan tatapan curiga. Dari rumah, aku melihat foto-foto yang dikirim Pak Hartono. Sosok Baskara duduk di kursi tunggu, kedua tangannya saling bertaut, kepala tertunduk. Sosoknya saat perawat mengambil darahnya, lengan kurusnya gemetar. Melihat pemandangan menyedihkan itu, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Inilah harga yang harus dia bayar. Hasil tes cepat akan keluar dalam beberapa jam, tetapi untuk hasil konfirmasi yang akurat, dia harus menunggu beberapa hari lagi. Hari-hari penantian itu lebih mengerikan dari siksaan bagi Baskara. Dia menjadi mudah tersinggung, terkejut setiap kali telepon berdering. Dia takut menghadapi vonis mati, tetapi pada saat yang sama, dia seolah ingin momen itu segera datang untuk mengakhiri penderitaan ini. Aku tetap bersikap dingin. Aku tidak bertanya tentang kesehatan atau suasana hatinya. Aku hanya berbicara tentang perusahaan, tentang uang yang hilang. Aku menuntutnya untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Setiap kali aku menyinggung tentang uang, Baskara meringkuk dan memohon lebih banyak waktu. Dia tidak lagi memiliki kekuatan mental untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan sekarang adalah hasil tes. Aku tahu mentalnya telah hancur total. Binatang buas di dalam dirinya telah terperangkap dalam sangkar ketakutan. Dan aku, sang pemburu, hanya perlu menunggu dengan sabar untuk melancarkan serangan terakhir. Sementara Baskara berjuang dalam ketakutannya sendiri, aku mulai melebarkan jaring ketakutanku ke dua target yang tersisa. Bima dan Maya. Aku ingin mereka juga merasakan kehidupan yang lebih buruk dari kematian, kecemasan ekstrem karena tidak tahu kapan pedang Algojo akan jatuh. Aku menelepon Bima terlebih dahulu. Sejak hari itu, dia tidak berani datang ke kantor atau menghubungiku. Dia mematikan ponselnya, mencoba bersembunyi seperti tikus. Tapi aku telah meminta orang-orang Pak Hartono untuk mengawasinya, dan aku tahu di mana dia berada. Aku menelepon dari nomor yang tidak dikenal. Setelah berdering cukup lama, Bima menjawab dengan suara waspada. "Siapa?" "Ini aku, kakak iparmu," jawabku dengan santai.
Sampai kapan kamu akan bersembunyi? Apa kamu pikir bersembunyi akan menyelesaikan masalah? Keheningan di seberang sana. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Mbak mau apa? Tanya Bima dengan suara gemetar. Aku tidak mau apa-apa. Hanya ingin memberimu satu kabar, kataku, sengaja memperpanjang suaraku. Kemarin aku punya teman di RSCM, jadi aku bertanya sedikit tentang orang bernama Maya itu. Kudengar penyakitnya sekarang sudah cukup parah. Dokter yang menanganinya, Dokter Tirtayasa, katanya orang yang sangat kompeten, tapi sudah angkat tangan. Katanya kondisinya parah karena komplikasi infeksi lain. Aku mengarang semua cerita ini. Aku tidak tahu nama dokter yang menangani Maya, atau kondisi penyakitnya, tapi aku tahu kebohongan ini akan memberikan kejutan besar bagi Bima. Maksud Mbak apa? Bima tergagap. Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya kasihan padamu. Di usia muda, kamu ditipu oleh wanita sakit, kehilangan cinta dan uang. Sebaiknya kamu juga cepat periksa kesehatan. Oh, dan kalau bisa, periksa langsung ke RSCM. Di sana lebih profesional dan peralatannya bagus, jadi hasilnya lebih akurat daripada tempat lain. Ruang praktik nomor 3, Dr. Tirtayasa, kalau kamu bilang kamu keluarga pasien Maya Lestari, mungkin kamu bisa diprioritaskan. Begitu selesai bicara, aku langsung menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Aku tahu Bima akan sepenuhnya percaya pada kata-kataku. Dia akan berpikir aku punya informan di mana-mana, dan percaya bahwa aku bahkan tahu nama dokter dan nomor ruang praktik Maya. Ketakutannya akan berlipat ganda. Dia tidak hanya akan takut pada penyakitnya, tetapi juga padaku. Berikutnya adalah Maya. Untuk wanita ini, serangan psikologis yang lebih licik diperlukan. Aku meneleponnya langsung dari nomorku. Setelah beberapa kali berdering, Maya menjawab. Halo, Kirana? Lama tidak bertemu. Suara Maya terdengar canggung. Iya. Akhir-akhir ini aku sibuk sekali, jawabku dengan ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu apa kabar? Baik-baik saja? Kenapa setiap kali aku ajak ke kafe kamu selalu menolak? Kamu marah padaku? Bukan. Bukan begitu. Aku juga lagi banyak pekerjaan, kilah Maya buru-buru. Begitu. Jaga kesehatanmu, ya. Oh, ngomong-ngomong, aku jadi teringat sesuatu. Beberapa hari yang lalu aku pergi ke seminar kedokteran dan kebetulan bertemu dengan seorang dokter bernama Tirtayasa. Beliau bekerja di RSCM. Katanya spesialis penyakit sulit dan sangat terkenal. Siapa tahu ada keluarga atau teman yang butuh. Aku sudah catat nomor teleponnya. Mau aku kasih tahu juga? Siapa tahu nanti kamu butuh. Aku mendengar suara benda jatuh di seberang telepon. Mungkin Maya menjatuhkan sesuatu, suaranya terdengar sangat ketakutan. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu bicara seperti itu? Hanya saja dokter itu sepertinya sangat hebat, jadi aku ingin berbagi denganmu. Kenapa? Suaramu aneh. Kamu sakit? Tanyaku, berpura-pura khawatir. Tidak. Aku sedang sibuk sekarang. Nanti aku telepon lagi. Maya tiba-tiba menutup telepon. Aku tersenyum. Target tercapai. Nama Dr. Tirtayasa dan RSCM yang kulemparkan kepada Bima dan Maya akan membuat mereka saling curiga. Maya akan berpikir Bima telah membocorkan rahasianya padaku, dan Bima akan berpikir Maya telah menjualnya. Satu anak panahku mengenai dua sasaran. Sekarang, aku hanya perlu menonton bagaimana kedua ular berbisa itu saling menggigit. Ketakutan, jika dibagi, tidak akan hilang, melainkan akan menyebar lebih luas dan menelan mereka semua, menjadi wabah mengerikan. Waktu yang tepat untuk melancarkan serangan pamungkasku telah tiba. Tepat pada malam hari ketika Baskara menerima hasil tes final dari rumah sakit, apapun hasilnya, kondisi mentalnya saat ini adalah yang paling rapuh dan rentan. Aku menyiapkan makan malam sederhana dan menunggunya di ruang makan. Baskara pulang ke rumah seperti hantu. Wajahnya kuyu dan tak bersemangat. Dia duduk di kursi tanpa sepatah kata pun. Di tangannya yang gemetar, ada ponsel yang layarnya menyala. Seolah menampilkan email atau pesan dari rumah sakit. Tanpa bertanya pun, aku tahu hasilnya. Aku tidak menyinggung masalah itu sama sekali. Sebaliknya, aku meletakkan setumpuk dokumen lain di hadapannya. Lihat ini, kataku dengan suara tenang.
Ini kondisi keuangan perusahaan kita. Baskara menatapku dengan mata lelah. Kirana, aku tidak bisa berpikir apa-apa sekarang. Bisakah kita bicara nanti? Tidak ada nanti. Jawabku tegas. Karena perbuatanmu dan adikmu, perusahaan kita sekarang diambang kebangkrutan. Kita punya utang menumpuk pada pemasok, dan klien mengancam akan membatalkan kontrak. Jika kita tidak segera mendapatkan dana besar, semua yang telah kita bangun selama bertahun-tahun akan hancur. Tentu saja, ini juga kebohonganku. Perusahaan berjalan sangat baik di bawah manajemenku, tetapi Baskara yang sedang panik tidak memiliki akal sehat untuk menyadarinya. Dia hanya tahu, selain vonis mati yang membayang di atas kepalanya, dia juga bisa masuk penjara karena penggelapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Baskara dengan suara putus asa. Aku sudah memikirkan caranya, kataku. Berpura-pura menjadi istri yang bertanggung jawab. Aku punya teman yang bekerja di bank. Dia setuju untuk memberikan pinjaman besar agar kita bisa mengatasi masalah mendesak ini. Tapi, ada satu syarat. Syarat apapun akan kupenuhi, kata Baskara dengan tergesa-gesa, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan. Untuk menyederhanakan prosedur dan memastikan pinjaman disetujui, semua aset dan saham perusahaan harus sementara waktu atas nama satu orang. Menurutku, lebih baik atas namaku. Bagaimanapun, aku pendirinya, dan para mitra serta karyawan semua percaya padaku. Kamu hanya perlu menandatangani perjanjian ini. Perjanjian untuk sementara waktu mengalihkan semua hartamu dan 30% saham perusahaan kepadaku. Setelah kita mendapatkan pinjaman dan menyelesaikan krisis, kita akan kembalikan semuanya seperti semula. Ini hanya prosedur sementara. Aku mendorong tumpukan dokumen yang telah kusiapkan sebelumnya ke arahnya. Itu adalah surat perjanjian pengalihan aset dan saham yang dibuat oleh pengacaraku. Setiap kata, setiap kalimat, sempurna tanpa celah. Baskara mengambil kontrak itu, matanya yang kabur melirik tulisan di atasnya. Dia tidak membacanya dengan benar, atau kalaupun membaca, dia tidak akan mengerti. Pikirannya saat ini hanya dipenuhi oleh virus, penyakit, dan kematian. Perusahaan atau harta tidak lagi penting baginya. Dia hanya ingin bergantung padaku, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari penjara. Baiklah. Aku akan tanda tangan, katanya tanpa ragu sedikit pun. Aku memberinya pulpen. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pulpen itu dan menandatangani namanya di setiap halaman kontrak. Tulisannya miring dan lemah, sama sekali tidak seperti tulisannya yang dulu penuh energi dan percaya diri. Begitu dia meletakkan pulpen, aku dengan tenang mengambil kontrak itu dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tasku. Semuanya telah selesai. Rumah ini, mobil ini, perusahaan ini, dan semua harta yang kami miliki sekarang secara sah menjadi milikku seorang. Terima kasih sudah mempercayaiku, kataku sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, istirahatlah yang cukup, sisanya biar aku yang urus. Baskara mengangguk dan berjalan terhuyung-huyung ke kamarnya. Melihat punggungnya yang goyah dan menyedihkan, aku tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Dia telah menandatangani sendiri surat vonis untuk hidupnya. Sejak saat ini, dia resmi menjadi gembel. Seperti yang kuduga, kata-kataku menjadi racun yang perlahan dan pasti menghancurkan hubungan Baskara, Bima, dan Maya. Kecurigaan dan ketakutan mengubah mereka, yang tadinya komplotan kejahatan, menjadi musuh bebuyutan. Pak Hartono melaporkan padaku. Segera setelah teleponku, Bima diam-diam pergi ke RSCM. Dia tidak berani berobat, hanya mencoba mencari dokter Tirtayasa dan ruang praktik nomor 3 dari kejauhan. Tentu saja dia tidak menemukannya. Semuanya adalah karanganku. Tapi justru hal itu membuatnya semakin yakin bahwa aku memegang rahasia mengerikan. Sementara itu, Maya juga panik. Dia terus-menerus menelepon dan mengirim pesan pada Bima, menuduhnya telah membocorkan rahasianya padaku. Bima mati-matian menyangkal, tapi Maya tidak percaya. Dia berpikir Bima telah menjualnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Puncak konflik mereka terjadi ketika Baskara dan Bima bertemu di sebuah kafe terpencil di Jakarta Utara. Aku telah menempatkan orang-orang Pak Hartono di meja sebelah untuk merekam seluruh percakapan mereka. Katakan, kamu sudah tahu kan kalau Maya sakit? Iya kan?
Geram Baskara, matanya yang merah menatap tajam adiknya. Aku tidak tahu, Kak. Sumpah, aku tidak tahu apa-apa. Kilah Bima dengan panik. Kakak yang pertama kali bertemu dengannya. Kenapa sekarang semua kesalahan dilimpahkan padaku? Aku yang pertama kali bertemu, tapi kamu juga tidur dengannya setelah itu, kamu tahu ada yang tidak beres dengannya tapi tidak memberitahuku sepatah kata pun. Kamu sengaja ingin membunuh kakakmu, kan? Baskara memukul meja dengan keras, membuat cangkir-cangkir bergetar. Aku tidak terima. Aku juga korban. Teriak Bima. Wanita itu menipuku. Dia bilang dia mencintaiku, akan meninggalkan kakak dan datang padaku. Soal penyakitnya, aku benar-benar tidak tahu. Atau jangan-jangan kakak yang menularkannya? Apa katamu? Baskara melompat berdiri dan mencengkeram kerah baju Bima. Jangan bicara omong kosong. Kalau aku kenapa-kenapa, kamu juga tidak akan selamat. Pertengkaran mereka semakin memanas. Mereka saling menyalahkan, saling mengutuk dengan kata-kata paling kasar. Mereka bukan lagi saudara, melainkan dua binatang terluka yang saling menggigit dengan panik untuk mencari jalan keluar. Ini semua karena kamu. Kalau saja kamu tidak serakah dan berpikir untuk menggelapkan uang perusahaan, semua ini tidak akan terjadi, teriak Baskara. Enak saja bicara. Waktu bagi-bagi uang kenapa tidak bilang begitu? Kakak yang menyetujui, kakak yang menandatangani, kenapa sekarang semuanya dilempar ke aku? Dengar baik-baik, kalau aku masuk penjara, kakak juga akan kuseret. Bima tidak mau kalah, mendorong Baskara dengan keras. Jika pelayan kafe tidak datang melerai, mungkin perkelahian fisik akan terjadi. Keduanya pergi dengan marah dan benci, berjalan ke arah yang berbeda. Mendengarkan kembali rekaman itu, aku mencibir. Ikatan persaudaraan mereka serendah karakter mereka. Saat menghadapi krisis, mereka siap menginjak-injak satu sama lain untuk bertahan hidup. Aku telah berhasil memecah belah mereka. Sekarang mereka hanyalah boneka-boneka yang terisolasi dan ketakutan, yang bisa kumanipulasi sesuka hatiku. Drama pembalasanku menuju babak terakhir, dan aku sudah yakin akan kemenangan. Bahkan setelah mendapatkan semua harta, aku tidak terburu-buru membuka kartuku. Aku perlu memperkuat bukti penggelapan yang dilakukan oleh kakak beradik Baskara dan Bima. 20 miliar yang kutemukan pertama kali hanyalah puncak gunung es. Aku yakin konspirasi mereka jauh lebih besar dan canggih. Bersama kepala akuntan yang kupercaya dan pengacara pribadiku, aku menghabiskan seluruh waktuku di kantor, secara diam-diam meninjau kembali semua pembukuan selama 5 tahun terakhir. Kami bekerja siang dan malam, memeriksa ulang setiap kwitansi dan bukti pendukung, mencocokkan setiap angka. Semakin dalam penyelidikan, semakin mengerikan fakta yang kami temukan. Baskara dan Bima tidak hanya membuat kontrak palsu dengan pemasok fiktif. Mereka jauh lebih berani. Mereka mendirikan anak perusahaan bernama PT Bima Perkasa. Sepintas, nama yang sangat biasa. Direktur perusahaan ini adalah kerabat jauh ibu mertuaku, seorang lansia di desa yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia hanya meminjamkan namanya dengan imbalan sedikit uang setiap bulan. PT Bima Perkasa inilah yang menjadi alat bagi mereka berdua untuk menyedot uang dari perusahaan induk. Sebagian besar proyek besar perusahaan kami harus melalui PT Bima Perkasa sebagai subkontraktor. Mereka menciptakan sendiri item-item pekerjaan, menaikkan harga bahan 3-4 kali lipat, lalu mengajukan kontrak ke perusahaan induk. Dan tentu saja, berkat posisi Baskara sebagai wakil direktur dan Bima sebagai kepala tim penjualan, kontrak-kontrak yang tidak masuk akal itu semua disetujui dengan mudah. Uang dari perusahaan induk mengalir ke anak perusahaan, dan dari sana langsung masuk ke kantong pribadi ketiga orang itu. Cara mereka sangat canggih. Dana dialirkan melalui beberapa rekening bank untuk menghilangkan jejak. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Dengan bantuan ahli keuangan dan pengacara, aku berhasil melacak seluruh jaringan pencucian uang mereka. Kami menemukan transfer dana dalam jumlah besar dari rekening PT Bima Perkasa ke rekening pribadi Maya. Dia menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang mewah, berlibur, dan bertemu dengan pria-pria muda lainnya. Ternyata, kakak beradik Baskara dan Bima bukan satu-satunya korbannya.
Dia adalah lintah sejati yang akan menempel pada siapa saja yang punya uang dan menghisap darah mereka sampai kering. Setelah hampir 2 minggu kerja keras, kami memiliki berkas setebal ratusan halaman yang penuh dengan bukti yang tak terbantahkan. Izin usaha perusahaan fiktif, kontrak palsu, riwayat transaksi bank yang jelas menunjukkan aliran dana ilegal. Jumlah total yang digelapkan oleh kedua bersaudara itu dari perusahaanku bukan 20 miliar, melainkan hampir 70 miliar rupiah. Dengan berkas itu di tangan, aku merasakan kemarahan yang luar biasa, tapi pada saat yang sama, aku juga merasa lega. Semuanya sudah siap. Aku memiliki cukup amunisi untuk mengirim ketiga orang itu ke penjara dan membuat mereka membayar semua dosa yang telah mereka lakukan. Sekarang, hanya tersisa satu sandiwara terakhir untuk mengakhiri semuanya. Untuk mempersiapkan malam penghakiman, aku harus membuat Baskara benar-benar lengah, meskipun dia tenggelam dalam ketakutan akan penyakit dan kebangkrutan. Binatang yang terpojok masih bisa melawan. Aku harus menenangkannya, memberinya sedikit harapan palsu agar dia percaya bahwa aku masih istri yang berbelas kasihan dan bisa menjadi sandarannya. Aku memulai akting sempurnaku. Aku berpura-pura lemah karena tekanan pekerjaan, aku seharian berada di kantor, pulang dengan wajah lelah dan linglung. Aku sering melewatkan makan, atau hanya duduk termenung sendirian. Aku sengaja menunjukkan pada Baskara bahwa aku sendirian menanggung beban perusahaan dan menghadapi tumpukan masalah yang dia timbulkan. Suatu malam, aku pulang sangat larut. Melihat Baskara menungguku di ruang tamu, aku sengaja terhuyung, memegangi kepala, dan berpura-pura hampir pingsan. Baskara terkejut dan berlari untuk menopangku. "Kamu kenapa? Tidak enak badan?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. "Tidak apa-apa," bisikku dengan suara lemah. "Hanya sedikit lelah karena pekerjaan terlalu banyak akhir-akhir ini. Jangan khawatir," aku membiarkannya menuntunku ke sofa. Dia buru-buru mengambilkan air dan obat. Melihatnya sibuk dan khawatir, rasanya sangat menggelikan. Dia mencoba menjadi suami yang baik, berusaha menebus kesalahannya. "Besok libur saja, bagaimana? Kalau terus bekerja seperti ini, tubuhmu tidak akan kuat," kata Baskara sambil mengoleskan minyak angin ke pelipisku. Aku menggelengkan kepala dan memegang tangannya. "Tidak bisa. Perusahaan sedang dalam masa sulit, aku tidak bisa meninggalkannya. Aku harus kuat demi keluarga kita, demi putri kita." Kata-kataku seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Dia menundukkan kepala dan berkata dengan suara penuh rasa bersalah, "Ini semua salahku. Karena aku, kamu jadi menderita seperti ini." "Sudahlah," potongku, meletakkan jariku di bibirnya. "Yang sudah berlalu biarlah berlalu, semua orang bisa membuat kesalahan. Yang penting adalah memperbaiki kesalahan dan mengatasinya bersama. Aku percaya, jika kita sebagai suami istri satu hati, kita bisa mengatasi kesulitan apapun." Aku mengucapkan kata-kata itu sambil merasa jijik pada diriku sendiri, tapi efeknya luar biasa. Saat itu, mata Baskara yang menatapku penuh dengan rasa terima kasih dan haru. Dia memelukku erat dan menangis seperti anak kecil. Terima kasih tidak meninggalkanku. Aku janji, Kirana, aku akan memulai semuanya dari awal. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu." Aku menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut, mulutku mengucapkan kata-kata penghiburan, tapi hatiku dipenuhi penghinaan yang tak terbatas. Dia telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkap, dia percaya aku telah memaafkannya, percaya aku masih mencintainya. Dia sejenak melupakan ketakutannya pada penyakit, hanya menyisakan rasa bersalah dan keinginan untuk menebus kesalahan. Selama beberapa hari berikutnya, aku melanjutkan sandiwaraku. Aku memperlakukannya dengan lebih lembut, sesekali membuatkan makanan bergizi untuknya. Aku memberitahunya bahwa pinjaman bank berjalan lancar, bahwa para mitra setuju untuk memperpanjang kontrak. Aku melukiskan masa depan cerah palsu, di mana semua badai akan berlalu dan keluarga kami akan kembali bahagia seperti dulu. Baskara percaya sepenuhnya. Dia tidak lagi curiga pada apapun, dia bersikap seperti anak domba yang jinak, menunggu penyelamatan dariku. Dia sama sekali tidak tahu bahwa domba itu sedang digemukkan untuk kurban terakhir. Aku menetapkan Sabtu malam sebagai hari H, setelah memastikan Sari menginap di rumah orang tuaku. Aku tidak ingin putriku menyaksikan pemandangan mengerikan yang akan segera terjadi.
Aku ingin jiwanya tetap jernih, tidak ternoda oleh dosa orang dewasa. Aku tidak menyiapkan makan malam mewah. Aku hanya menyeduh satu teko teh bunga telang, yang dulu sangat disukai Baskara. Aku menata ruang tamu dengan rapi dan hikmat, seperti ruang pengadilan. Ketika Baskara pulang kerja, dan melihatku menunggunya di sofa dengan ekspresi serius, dia tampak sedikit terkejut. "Kamu menungguku? Ada apa?" "Iya," jawabku dengan suara dingin. "Duduklah. Hari ini kita perlu membicarakan semuanya dengan jelas." Baskara merasakan ada yang tidak beres, dan dengan hati-hati duduk di kursi di seberangku. Aku tidak bicara lagi, hanya diam-diam meletakkan barang-barang di atas meja satu persatu. Yang pertama adalah berkas tebal berisi foto dan video perselingkuhannya dengan Maya di Bali, Puncak, dan banyak tempat lain. Berikutnya adalah salinan diagnosis HIV Maya. Kemudian, semua dokumen yang membuktikan penggelapan uang perusahaan sebesar hampir 70 miliar rupiah oleh mereka berdua. Terakhir, aku meletakkan surat perjanjian pengalihan aset dan saham yang telah ditandatanganinya beberapa waktu lalu di paling atas. Setiap kali aku meletakkan satu dokumen, warna wajah Baskara berubah. Ketika semua bukti terhampar di depan matanya, wajahnya pucat pasi. Dia menatapku dengan mata penuh kengerian, tidak percaya. Dia akhirnya menyadari semuanya. Kelembutan, pengampunan, dan simpatiku selama beberapa hari terakhir, semuanya adalah sandiwara. Kirana. Dia tergagap, tidak bisa melanjutkan kata-katanya. "Kenapa?" Terkejut, aku mencibir. Senyum yang bahkan menurutku sendiri kejam. "Kamu pikir aku bodoh, mudah ditipu, dan akan dengan mudah memaafkan dosa-dosa mengerikan yang telah kamu lakukan? Kamu terlalu meremehkanku, Baskara Wijoyo." Aku berdiri dan berjalan mengelilingi meja, menatap tajam pria yang gemetar di hadapanku. 10 tahun? Selama 10 tahun aku mengabdikan segalanya untukmu dan keluarga ini, semua cintaku, kepercayaanku, bahkan karierku. Dan apa yang kamu berikan padaku? Pengkhianatan, kebohongan, dan ancaman kematian. Kamu tidak hanya selingkuh dengan sahabatku, tapi juga bersekongkol dengan adikmu untuk mencuri uang dari perusahaan yang kubangun dengan darah dan keringat. Apa kamu masih manusia? Setiap kata yang kuucapkan seperti palu yang menghantam kepala Baskara. Dia tidak bisa lagi duduk. Dia merosot dari kursi, berlutut di lantai, dan memegangi kakiku. "Kirana, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong. Maafkan aku sekali ini saja. Aku mohon. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan bekerja seperti kerbau untuk membalas kebaikanmu. Tolong jangan begini." Dia menangis dan memohon dengan menyedihkan. Air mata dan ingus mengalir di wajahnya yang kuyu. Tapi sekarang, air mata itu hanya membuatku semakin jijik. Aku dengan dingin menarik kakiku dari genggamannya. "Maaf? Dengan hak apa kamu mengucapkan kata itu? Saat kamu bersenang-senang dengan wanita itu, apa kamu memikirkanku? Saat kalian menggelapkan uang perusahaan, apa kalian memikirkan masa depan putri kita? Sudah terlambat, Baskara. Semuanya sudah berakhir." Tepat saat itu, bel pintu berbunyi dengan keras. Aku tahu tamu tak diundang malam ini telah tiba. Aku dengan tenang membuka pintu. Di luar, Maya berdiri dengan penampilan acak-acakan, matanya bengkak, rambutnya kusut. Mungkin selama beberapa hari terakhir dia juga hidup dalam neraka ketakutan dan kecurigaan. Begitu melihatku, tanpa menyapa, dia langsung menyerbu masuk ke dalam rumah. "Di mana Baskara? Suruh dia keluar. Aku harus bertanya dengan jelas," teriak Maya. Melihat Baskara berlutut di lantai, Maya sejenak tertegun. Lalu dia melihat tumpukan dokumen bukti yang berserakan di atas meja. Wajahnya berubah dari marah menjadi ngeri. Ini semua apa? Kirana, bagaimana kamu bisa?" Aku mencibir. "Lebih cepat kalau kamu bertanya pada kekasih sekaligus komplotanmu itu." Baskara menatap Maya dengan mata penuh kebencian. "Ini semua karenamu. Semuanya karenamu. Kamu yang menghancurkan hidupku. Apa katamu? Aku menghancurkanmu?" Maya tidak mau kalah, menunjuk wajah Baskara dengan jarinya. "Kamu yang pertama kali merayuku. Kamu berjanji akan menceraikan istrimu dan menikahiku.
Sekarang kamu mau melimpahkan semua kesalahan padaku? Apa kamu laki-laki? Tutup mulutmu, wanita pembohong. Kamu tahu kamu sakit tapi tidak memberitahuku. Kamu sengaja ingin membunuhku. Teriak Baskara seperti orang gila, menerjang ke arah Maya. Di ruang tamu rumahku, pertengkaran sengit dan sumpah serapah meledak. Mereka saling menyalahkan, saling mengutuk, mengeluarkan semua rahasia kotor dan busuk mereka. Mereka tidak lagi menjaga citra. Aku melipat tangan, dan diam-diam menyaksikan sandiwara mereka yang seperti pertarungan anjing. Inilah yang ingin kulihat. Orang-orang yang telah bersekongkol mengkhianatiku, sekarang saling menggigit. Di tengah pertengkaran, Maya tiba-tiba mengambil sebuah cutter yang kuletakkan di atas meja untuk membuka surat. Dengan mata merah, dia berlari ke arahku. Ini semua karenamu, kamu yang menghancurkan segalanya. Akan kubunuh kau. Semuanya terjadi begitu cepat. Tapi aku sudah mengantisipasi situasi ini. Aku sama sekali tidak panik dan mundur selangkah. Tepat saat itu, Baskara, yang berdiri lebih dekat dariku, secara refleks berlari untuk menghalangi. Dia mencoba merebut cutter dari tangan Maya. Dalam pergulatan itu, mata pisau yang tajam menyayat lengan Baskara dengan panjang. Darah segar langsung menyembur, menodai kemeja putihnya menjadi merah. Aark! Baskara berteriak kesakitan dan melepaskan cutter itu. Maya juga membeku melihat pemandangan itu. Dia melihat tangannya yang berlumuran darah, lalu kembali menatap Baskara. Wajahnya penuh kengerian. Semua di ruangan itu tiba-tiba menjadi hening, hanya menyisakan napas terengah-engah dari kami bertiga. Memanfaatkan kepanikan mereka, aku dengan tenang mengeluarkan ponselku dan menekan 112. Halo polisi? Saya ingin melapor. Alamat saya di... Saat ini di rumah saya terjadi penyerangan dengan senjata tajam yang menyebabkan luka. Tolong segera datang. Aku berbicara dengan suara keras dan jelas agar Baskara dan Maya bisa mendengarnya. Mendengar kata polisi, wajah Maya menjadi pucat pasi. Dia melemparkan cutter ke lantai, dan lari keluar pintu seperti laron yang terbang ke arah api. Baskara terduduk di lantai, satu tangan memegangi lukanya yang berdarah, tangan yang lain menunjuk ke arahku. Matanya penuh dengan kebencian dan keputusasaan. Aku menatapnya tanpa emosi. Sandiwara ini sudah saatnya ditutup. Suara sirene mobil polisi terdengar dari tikungan jalan, semakin mendekat. Baskara masih terduduk di lantai, darah masih mengalir dari lengannya, membasahi sebagian karpet Persia yang mahal. Dia tidak lagi berteriak, hanya menatapku dengan mata kosong. Kehancurannya begitu cepat dan total, sehingga dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku berjalan ke meja, mengambil selembar kertas dan pulpen dari tasku. Itu adalah surat cerai yang telah disiapkan oleh pengacaraku. Aku meletakkannya di lantai, tepat di depan Baskara. Tanda tangani, kataku dengan suara sedingin batu. Jika kamu menandatangani ini, aku akan bilang pada polisi bahwa kamu hanya korban, terluka karena mencoba melindungiku. Aku juga tidak akan mempermasalahkan perselingkuhanmu. Kamu bisa pergi dengan tenang. Baskara melirik surat itu, lalu menatapku. Secercah harapan terakhir melintas di matanya. Mungkin dia pikir ini adalah sebuah kemurahan hati. Harta? Perusahaan? Tanyanya lemah. Aku mencibir. Kamu pikir kamu masih punya hak untuk menanyakan itu? Lupa kamu sudah menandatangani surat pengalihan semuanya padaku? Rumah ini, perusahaan ini, semuanya milikku. Kamu akan pergi dengan tangan kosong, seperti harga yang pantas kamu dapatkan. Cahaya harapan di matanya padam, digantikan oleh kemarahan yang luar biasa. Kamu sudah merencanakan semuanya. Wanita licik. Aku membungkuk dan menatap lurus ke wajahnya. Dibandingkan dengan kamu dan kekasihmu yang membawa virus kematian ke rumah ini dan hampir menghancurkan seluruh hidupku dan putriku, apa licikku ini begitu hebat? Dibandingkan dengan kamu dan adikmu yang bersekongkol mencuri 70 miliar rupiah hasil keringatku, apa mengambil kembali apa yang memang milikku begitu berlebihan? Tanda tangani, sebelum aku berubah pikiran dan menyerahkan berkas penggelapan ini juga ke polisi. Suara ketukan keras terdengar di pintu. Polisi telah tiba. Itulah pukulan terakhir. Ketakutan akan penjara lebih besar dari kemarahan. Baskara, dengan tangan gemetar, mengambil pulpen dan menandatangani kolom suami di surat itu dengan goresan miring, tanpa berani menatap tulisan di atasnya.
Tanda tangan itu adalah titik akhir dari pernikahan kami selama 10 tahun, dan juga akhir dari hidupnya yang gemilang. Aku dengan tenang memasukkan surat cerai itu ke dalam tasku, lalu membuka pintu untuk polisi. Aku menjelaskan kejadiannya, menekankan bahwa Maya menyerangku dengan pisau dan Baskara terluka karena mencoba melindungiku. Polisi mencatat keterangan, memanggil ambulans untuk memberikan pertolongan pertama pada Baskara, dan segera memulai pengejaran terhadap Maya. Sementara polisi bekerja, aku diam-diam pergi ke sudut dan menelepon nomor lain. Halo, Pak Hartono? Saya Kirana. Tolong segera laporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kepala Tim Penjualan Kirana Cipta Kreasi, Bima Wijoyo, sekarang ada di kantor perusahaan. Sepertinya dia mencoba menghancurkan bukti penggelapan dengan menghapus semua data komputer. Tolong sampaikan agar segera ke sana dan tangkap basah dia. Aku tahu setelah pertengkaran dengan Baskara, Bima pasti akan kembali ke kantor untuk mencoba menghilangkan jejak kejahatannya. Dan aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Aku bertekad untuk memojokkan kedua bersaudara itu dalam satu malam. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela. Malam Jakarta masih gemerlap, tetapi bagi beberapa orang, malam ini adalah akhir dunia. Beberapa hari berikutnya, berita yang telah kuduga meledak berturut-turut, membuat heboh seluruh kota. Maya ditangkap malam itu juga saat bersembunyi di rumah temannya. Kasusnya yang menyerang orang dengan senjata tajam dan sengaja mencoba menularkan HIV menjadi guncangan besar bagi masyarakat. Berdasarkan kesaksianku dan Baskara, polisi memperluas penyelidikan. Mantan kekasih Maya, pria-pria kaya yang telah ditipunya baik cinta maupun uang, satu persatu mengajukan laporan. Mereka menjalani tes, dan tidak sedikit dari mereka yang hasilnya positif. Dosa Maya menumpuk setinggi gunung. Dengan tuduhan penularan HIV yang disengaja dan penganiayaan berat, dia menerima hukuman yang pantas, 8 tahun penjara. Di pengadilan, dia tampak kurus dan kuyu, sama sekali tidak ada sisa penampilan memesona dan angkuhnya yang dulu. Bima juga tidak luput dari jerat hukum. Dia ditangkap basah oleh tim dari Reskrimsus di kantor saat mencoba menghancurkan hard disk komputer. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan yang kuberikan kontrak palsu, riwayat transaksi bank, kesaksian saksi Bima harus menundukkan kepala dan mengakui kejahatannya. Kejahatan penggelapan membuatnya harus membayar dengan 3 tahun masa mudanya di balik jeruji besi. Mendengar adiknya ditangkap, ibu mertuaku pingsan. Dia meneleponku, menangis memohon agar aku memaafkan putranya, tapi aku hanya menjawab dengan dingin, "Bu, itu adalah harga yang harus dia bayar atas perbuatannya." Baskara, pria yang pernah menjadi suamiku. Akhirnya, dia juga menerima vonisnya sendiri. Bukan vonis pengadilan, melainkan vonis takdir. Hasil konfirmasi final dari rumah sakit adalah HIV positif. Dia resmi hidup dengan penyakit mengerikan itu. Kudengar dia hancur total setelah menerima hasilnya. Dia menjual sisa harta pribadinya, meninggalkan kota, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kehidupan seorang pria yang berbakat dan gagah berakhir secara tragis. Dan aku, setelah semuanya beres, kembali ke rumah sakit untuk menjalani tes sekali lagi. 3 bulan setelah hubungan terakhirku dengan Baskara, itu adalah masa jendela yang diperlukan untuk mendapatkan hasil paling akurat. Dengan hasil tes bertuliskan negatif yang dicetak tebal di tanganku, aku menangis, bukan air mata kesakitan atau kebencian, air mata kelegaan dan pembebasan. Aku aman, putriku aman, mimpi buruk paling mengerikan akhirnya berakhir. Aku telah memenangkan pertarungan tidak hanya untuk merebut kembali harta dan kehormatanku, tetapi juga untuk mempertahankan hidupku. Gugatan cerai kami berjalan dengan tenang dan cepat, tanpa sorotan media. Baskara tidak hadir, dia menyerahkan segalanya pada pengacaranya. Di pengadilan, aku dengan tenang menceritakan semuanya, mulai dari perselingkuhan Baskara hingga tindakannya yang tidak bertanggung jawab yang membahayakan keluarga dengan risiko penularan penyakit. Berkat bukti-bukti yang jelas dan fakta bahwa Baskara secara sukarela menandatangani surat cerai dan pengalihan aset, pengadilan tidak butuh waktu lama untuk memberikan putusan akhir. Aku mendapatkan hak asuh tunggal atas Sari. Semua harta Gonogini selama pernikahan rumah ini, mobil, dan 100% saham perusahaan semuanya menjadi milikku. Baskara pergi tanpa sepeser pun. Setelah sidang,
pengacara Baskara memberiku surat tulisan tangannya. Dalam surat itu, dia tidak menyalahkanku, penuh dengan kata-kata permintaan maaf yang terlambat. Dia menulis bahwa dia tahu dia salah dan telah memberikan luka yang tak terpulihkan padaku dan putri kami. Dia berdoa agar kami berdua hidup bahagia di masa depan, dan jika memungkinkan, memintaku untuk menceritakan hal-hal baik tentangnya pada putri kami, agar setidaknya dalam ingatan anaknya, dia tetap menjadi ayah yang baik. Setelah membaca surat itu, aku tidak membalasnya. Aku diam-diam membakarnya. Permintaan maafnya tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Itu Baskara. Dia ingin bertemu denganku untuk terakhir kalinya sebelum pergi selamanya. Setelah ragu sejenak, aku setuju. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di tepi pantai Ancol. Baskara tampak kuyu, terlihat 10 tahun lebih tua. Dia kurus, kulitnya pucat, matanya cekung. Kami duduk berhadapan dalam diam untuk waktu yang lama. Maafkan aku, akhirnya dia membuka suaranya serak. Untuk semuanya, aku mengangguk. Permintaan maafmu ku terima. Bisakah kau memaafkanku? Dia menatapku dengan tatapan memohon. Aku menatap lurus ke matanya dan dengan tegas menggelengkan kepala. Tidak. Aku bisa menerima permintaan maafmu, tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pengkhianatanmu, perbuatanmu, semua itu telah membunuh seluruh cinta dan rasa hormatku padamu. Mulai sekarang, kita orang asing. Setelah selesai bicara, aku berdiri tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku meninggalkannya sendirian dengan masa lalunya yang penuh dosa dan masa depannya yang suram. Hubungan kami benar-benar telah berakhir. Setahun kemudian, hidupku dan Sari membuka lembaran baru. Kami meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan menyakitkan itu dan pindah ke sebuah penthouse cantik di pusat kota dengan balkon yang cerah. Kirana Cipta Kreasi, yang sekarang sepenuhnya milikku, berkembang pesat. Aku berhasil membangun kembali perusahaan dari kerugian yang ditimbulkan oleh Baskara bersaudara, memenangkan banyak kontrak besar, dan mengangkat merek perusahaanku ke tingkat yang baru. Aku menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses, kuat, dan mandiri. Sari juga semakin besar, semakin cantik dan pintar dari hari ke hari. Aku tidak menyembunyikan fakta bahwa ayah dan ibunya bercerai. Aku mengatakan padanya bahwa ayahnya sedang dalam perjalanan bisnis yang sangat jauh dan akan kembali setelah waktu yang sangat lama. Aku meninggalkan citra baik tentang ayahnya pada anakku, seperti yang diminta Baskara dalam suratnya. Mungkin itu adalah hal terakhir dan paling berbelas kasihan yang bisa kulakukan untuknya. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan lamaku dengan Baskara, tapi aku tidak lagi sedih. Aku memberikan diriku libur dan tidak pergi ke kantor. Aku menyetir sendirian ke pantai di Anyer, tempat yang dulu menyimpan banyak kenangan indah bersamanya. Aku berdiri di tepi laut, membiarkan ombak membasahi kakiku dan angin asin menerbangkan rambutku. Aku merenungkan setahun terakhir, setahun yang penuh gejolak dan penderitaan, tetapi juga penuh kekuatan. Aku pernah hancur, pernah putus asa, tapi akhirnya aku bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Masa lalu telah berlalu. Di hadapanku sekarang terbentang masa depan yang luas. Ponsel di sakuku berdering. Sebuah pesan dari Dokter Surya. Dokter jantung yang pernah merawat ibuku saat sakit dan terus mendekatiku selama beberapa bulan terakhir. Dia pria yang lembut, baik, dan hangat. Di mana? Nanti malam ada waktu? Aku tahu restoran dengan sup labu yang sangat enak. Sari pasti suka. Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar bahagia setelah sekian lama, aku membalas pesannya. Lagi di pantai, cari udara segar. Nanti malam bisa. Sampai jumpa di tempat yang dijanjikan. Aku tunggu sup labunya. Setelah mengirim pesan, aku memasukkan ponsel ke dalam saku dan menarik napas dalam-dalam, menghirup udara laut yang jernih. Babak lama dalam hidupku telah ditutup, dan babak baru yang penuh harapan dan sinar matahari sedang terbuka. Melalui cerita ini, kita bisa belajar bahwa kepercayaan yang sekali rusak sulit untuk diperbaiki. Setiap keputusan yang salah akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Jika Anda merasa cerita ini menarik dan bermakna, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran pilihanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.